Tuhan, silakan Thank duduk. you. Praise the Lord. Puji Tuhan. How many of you excited in the presence of God? Seberapa banyak dari saudara yang sangat bersemangat di dalam hadirat Tuhan? Mari lambaikan tangan. Woo. Wow. Praise the Lord. Puji Tuhan. I want everyone to put your bells on. We're going to fly high. Kencangkan sabuk pengaman karena kita akan terbang lebih tinggi lagi. Amen. How many of Amen. you believe that God is going to speak to every one of us? Seberapa banyak dari saudara yang percaya bahwa malam hari ini Tuhan secara spesifik akan berbicara kepada saudara? Amen. Amin. I thank Senior Pastor Yusuk, Pastor Hannah, and the whole family, and the leaders of every church, and the associate senior pastor to invite me to minister here. Terima kasih kepada Senior Pastor Yusak dan Pastor Hana, juga Associate Senior Pastor Elisa Tampilang, dan juga seluruh jajaran leaders di Gereja YS Makassar dan juga Geraha 4. And I take it as a honor that it is from the Lord. Dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya dan ini adalah dari Tuhan. Amen. Amin. Let God speak to each and every one of us. Dan biarlah Tuhan berbicara kepada masing-masing dari kita yang hadir malam ini. Amen. Amin. Today we are going to meditate on the book of Ruth. Malam ini kita akan merenungkan dari kitab Rut. Ruth is a picture of a church. Rut ini adalah sebuah gambaran dari gereja. How the brokenness can be restored back again. Bagaimana segala sesuatu yang sudah hancur lebur itu bisa direstorasi, dipulihkan kembali. When God restores anything, Pada saat Tuhan memulihkan segala sesuatu, He restores it to better position. Tuhan pasti memulihkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. When God restored Adam and Eve Pada saat Tuhan memulihkan Adam dan in Eve Christ, di dalam Kristus, He restored them as a children of God. dan Tuhan merestorasi semua anak-anak Tuhan. He was made in the image and likeness of God. Dan kita semua itu sebetulnya dicipta menurut gambar dan rupa Now Tuhan. He became a part of the family of God. Dan sekarang kita menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amen. Amin. When God created Adam, Pada saat Tuhan menciptakan Adam, He took a bone out of Adam Tuhan juga mengambil tulang rusuknya Adam and created Eve. dan akhirnya menciptakan Hawa. And Eve came out of the bone of Adam. Dan Hawa itu keluar dari tulang rusuknya Adam. I want to listen to me carefully now. Coba dengarkan baik-baik. On the cross, Di kayu salib, the soldier hit the bone. They pricked the bone of Jesus here. ya tentara Romawi itu menusuk tulangnya Tuhan di sini. The blood and water came out. Tetapi yang keluar adalah air dan darah. Church was given birth. Dan itulah kelahiran gereja lagi. The wife of Jesus is a church which came out. Air dari Yesus, air dan darah itu adalah gereja yang dilahirkan kembali. The blood and water represent that you and I are washed by the blood of Jesus. Dan air dan darah itu sebetulnya merepresentasikan kita yang adalah gereja Tuhan telah dibasuh oleh darah Yesus Kristus. And water represent the word of God that cleanses you every day. Kalau darah tadi kita ditebus dan air itu merepresentasikan bahwa kita semua sudah disucikan, dibersihkan dari segala sesuatu. As Adam was close to Eve and Eve was close to Adam. Pada saat Adam dan Hawa ini masih saling berdekatan, The church is the heart of Christ and the church needs Christ in everyday's life. gereja itu adalah sebetulnya hatinya Tuhan. Dan gereja memerlukan Tuhan Yesus di setiap harinya. And when you see the picture of the book of Ruth, there was a person called Naomi. Pada saat kita membaca kitab Rut, saudara pernah dengar nama Naomi? There was severe famine in Israel. Pada saat itu ada terjadi kelaparan hebat di Israel. So now Naomi took her husband, she took her 2 children and went away to a land called Moab. Akhirnya Naomi, suami dan kedua anak-anaknya pergi keluar ke tanah Moab. And in the land of Moab, Dan di tanah Moab, the first husband passed away. akhirnya suaminya Naomi ini wafat.
Then after that, both the sons married, and even the husbands, their children, both the children also passed away. Setelah itu kedua anak laki-lakinya Naomi ini menikah, tetapi akhirnya kedua anak laki-laki Naomi ini juga wafat, mati juga. She was broken in her heart. Dan akhirnya Naomi ini patah hati. Naomi was broken in her heart. Dan Naomi ini patah hati. She thought, I have left everything from Israelite so that I could live and survive in the famine. Saya sudah meninggalkan Israel dengan segala isinya sehingga saya bisa pergi ke tanah yang baru supaya saya tidak menderita kelaparan di Israel. But now she is left alone and no husband, no children with her. Tetapi di tanah Moab yang baru ini malah justru dia kehilangan suaminya, kehilangan kedua anak-anaknya sendirian di situ. Sometimes when you are away from the will of God, Pada saat kita kadang-kadang jauh dari kehendak you Tuhan, faces crisis, you faces problems, you faces situations like death in your life. kita sering sekali melihat atau menghadapi masa-masa krisis, masa-masa sulit penuh tantangan di dalam hidup We kita. think that God is doing that. Dan kita mulai berpikir, kenapa ya kok Tuhan melakukan itu dalam kehidupan But kita? it is Satan who does everything. Padahal itu setan, iblis yang melakukan hal itu, bukan Tuhan. The Bible says Satan comes to steal, kill and destroy, but Christ comes to give life, life in abundance. Amin. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang supaya kita memperoleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Here is a picture of Naomi. Dan ini adalah sebuah gambarannya Naomi. He's broken. Dia patah hati, hancur. And she told to her daughter-in-laws, both the daughter-in-laws, that I have lost everything. It's time you go back to your nation and I will go back to Israel. Dan akhirnya Naomi ini ngomong ke mantu-mantunya, si Ruth dan si Orpa. Udah deh sekarang kalian balik aja ke daerah kalian masing-masing. Aku juga mau balik ke Israel. Both were crying and saying, we will never leave you, nor forsake you. We want to be with you. Akhirnya Ruth dan Orpa mantu-mantunya Naomi ngomong ke Naomi, enggak ibu mertua, aku tetap akan terus bersama-samamu. But Ruth alone clung to Naomi. Tetapi salah satu mantunya yang namanya Ruth ini terpaut dengan Naomi. She clung on to Naomi. Dan dia tidak mau meninggalkan Naomi. But Tapi Naomi told to Ruth saying that, I can't do anything, I'm already old. Naomi ini ngomong ke mantunya yang namanya Ruth, tapi nak aku ini udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, aku sudah tua. But Ruth told, your God is my God. Your people are my people. I will never leave you till the death. Akhirnya Ruth berkata kepada Naomi, tetapi Elohimmu adalah juga Elohimku juga. Bangsamu adalah bangsaku dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu sampai aku mati. Now a broken woman called Naomi takes Ruth back to Israel. Akhirnya wanita yang hancur lebur si Naomi ini akhirnya bawa Ruth pulang balik ke Israel. The Ruth chapter 1 speaks about a famine in the land of Israel. Di Ruth yang ke-1 ya, chapter 1 itu berbicara tentang kelaparan hebat terjadi di It Israel. talks about the background story of Naomi, what happened to Naomi. Menceritakan tentang latar belakang Naomi, apa yang terjadi kepada Naomi. Chapter number 2. Dan Ruth yang kedua, pasal 2, Now here comes Naomi and Ruth in Israel. akhirnya Naomi dan Ruth balik pulang ke Israel. They had nothing. Mereka gak punya apa-apa. They need food to eat. Padahal mereka butuh makanan untuk dimakan. Naomi told to Ruth, Akhirnya Naomi ngomong ke Ruth, go to the place of Boaz, pergi deh ke tempatnya Boaz. and when people are working, you go work with them so that at least you'll have food to eat. Dan pada saat kamu nanti di ladangnya Boaz, coba deh ngambil jelai-jelai sehingga paling enggak kita punya sesuatu untuk dimakan. She went there. Akhirnya Ruth pergi ke ladang. She was working. Dan Ruth bekerja. She caught the eyes of Boaz. Dan akhirnya apa yang dikerjakan Ruth ini menarik hatinya Boaz. Boaz melihat, And he asked, memperhatikan. who you are, woman? Akhirnya Boaz menghampiri Ruth dan tanya, itu siapa? Kamu siapa? And when you see Ruth chapter 2 verse 9,
it speaks about the provision that Boaz gave to Ruth. Rut 2 ayat 9 di situ diceritakan tentang sebuah provisi atau penyediaan yang Boaz sudah sediakan untuk Rut. Can you go to Ruth chapter 2 verse 9? Rut 2 ayat 9. Lihat saja ke ladang yang akan mereka tuai dan berjalanlah di belakang mereka. Bukankah aku telah memerintahkan kepada para bujang itu agar tidak mengganggumu? Ketika engkau haus, maka engkau dapat pergi ke tempayan-tempayan itu dan minum dari apa yang diciduk oleh para bujang itu. Amen. Amin. The Lord is prophetically speaking even to AIS Makassar. Dan secara profetik, Tuhan sedang mengutarakan sesuatu untuk YAS Makassar, Geraham 4. You have gone into the journey long time ago from famine. Mungkin saat ini saudara sedang berada di dalam sebuah perjalanan baru keluar dari kelaparan. You also entered into the provision of finding favor in the eyes of Makassar people. Dan mungkin saudara datang untuk mendapatkan sebuah penyediaan dari orang-orang Makassar ini. And chapter number 2 verse 10 says, Ruth found favor in the eyes of Moab. Kita buka ayatnya yang ke-10. Boaz, sorry. Maka tersungkurlah ia dan sujud menyembah dan ia berkata kepadanya, mengapa aku beroleh kemurahan hati di matamu dengan memerhatikanku, padahal aku orang asing. Yes, has found favor in the eyes of God. Gereja YHS mendapatkan perkenanan dari Tuhan. The word favor means carries, which means grace of God. Dan perkenanan itu artinya adalah anugerah dari Tuhan. I know your church is preaching the revelation of grace of Christ. Dan saya tahu gereja YHS itu adalah gereja yang mengkhotbahkan anugerahnya Tuhan Yesus. You have gone from famine, you have got provision, now you have also got the grace of Christ. Mungkin gereja YHS baru saja keluar dari kesusahan, kelaparan hebat, dan akhirnya gereja YHS memasuki perkenanan Tuhan, dan juga gereja YHS menerima anugerah yang dari Tuhan. And third one, you have the connections that are happening. Dan kita akhirnya melihat adanya sebuah hubungan. Ruth chapter 2 verse 20 says, Rut 2 ayat 20 dikatakan, ayat 20, Boaz started liking Ruth and wanted Ruth and have a connection with her. Iya, Boaz akhirnya suka gitu ya sama Rut. Dan akhirnya kepingin menjalin hubungan, memiliki sebuah hubungan dengan Rut. And Naomi said to Ruth saying that Boaz is our cousin. Dan akhirnya Naomi ngomong ke Rut, pria itu, si Boaz itu kerabat kita. Dialah seorang yang wajib menebus kita. Your church is going into the new connections that God is bringing into your place. Dan gereja YHS ini akan memasuki sebuah dimensi hubungan yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. God not only connected only to Malang or Surabaya, but He connected to Makassar, every place around Indonesia. Amen. Tuhan bukan hanya akan memperhatikan atau terhubung dengan gereja YHS Malang, gereja YHS Surabaya, tetapi Tuhan yang sama juga akan terhubung, berkoneksi, berelasi dengan gereja YHS Makassar dan seluruh Indonesia. The Lord also increased you and multiplied you in every dimension. Dan Tuhan yang sama juga akan menaikkan kehidupan kita, mengangkat hidup kita, memultiplikasikan hidup kita di semua dimensi. But the Lord is saying that I am going to increase you also in the capital city of Jakarta. Tetapi Tuhan yang sama juga berkata, aku juga akan memultiplikasi kamu di ibu kota Jakarta. The Lord will increase in connection because of the provision and the favor and the supernatural connection is given to you. Ya, dan Tuhan juga akan menyediakan sebuah hubungan yang baru, penyediaan yang baru yang terkoneksi untuk saudara dan saya. Amen. Semuanya When you baru. go to- Amin saudara. When you go to chapter number 3 of Ruth, Pada saat kita memasuki chapter ketiga, pasal 3, verse 3, ayat 3. it tells about the transition that happened to Ruth. Nah, di Rut 3 ayat 3 ini menceritakan tentang adanya proses transisi. Boaz comes and tell in front of everyone saying that I am going to take Ruth as my wife. Boaz akhirnya ngomong ke semua orang
aku akan ngambil Ruth jadi istriku. Ruth is a picture of a church. Dan Ruth ini adalah gambaran dari gereja. The church was broken. Gereja itu pernah broken ya, hancur. All mankind was broken. Semua manusia juga pernah hancur, saudara. Christ restored us back into the relationship with Father, Son and the Holy Spirit. Tetapi Kristus memulihkan hubungan itu yang hancur itu sehingga kita bisa memiliki hubungan lagi dengan Bapa di surga. He gave you provision. He showed favor and grace over you by forgiving all of your sins. Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Dan Tuhan memberikan anugerahnya bagi kita semua. He made a connection so that you could have a relationship with the Father, Son and the Holy Spirit. Dan melalui Kristus kita memiliki koneksi yang luar biasa dengan Roh Kudus dan juga Bapa di surga. Amen. Amen. The second one, Yang kedua, He made you that you are part of His family. dan Tuhan membuat saudara itu adalah keluarganya Tuhan. You belong to God. Saudara adalah milik kepunyaannya Tuhan. Someone turn to your neighbor and say, you belong to God. Coba katakan kanan kiri, kamu itu kepunyakannya Tuhan loh. You belong to God. You belong to God. Satan cannot touch you. Setan gak bisa menyentuh saudara. Because if he has to touch you, he has to touch God. Karena kalau setan mau menyentuh saudara, setan itu harus menyentuh Yesus lebih dulu. I pray that any person who's trying to do witchcraft against you or is trying to curse you, no curse can ever attack you in the name of Jesus. Saya berdoa di tempat ini mungkin ada rekan-rekan bisnis saudara atau orang yang iri dengki kepada saudara, mau nyantet saudara atau segala senjata apapun itu yang ditujukan kepada saudara tidak mempan, tidak akan ada yang bisa menyakiti saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih meriah lagi untuk Tuhan kita, saudara. Amen. Transition that happened, Ada transisi yang terjadi. the 4th chapter of Ruth, Dan kalau kita maju ke Rut yang keempat, the generation of Ruth is being transformed. generasinya Rut yang berikut-berikutnya itu mengalami sebuah transformasi. Christ came from the generation of Ruth. Kristus itu lahir dari generasi-generasi berikutnya Rut. Ruth was a Gentile. Rut ini kafir, saudara. We are also Gentiles. Kita juga kafir. Through Christ we became in the family of God. Tetapi melalui Yesus kita udah diadopsi menjadi keluarganya Tuhan. Now the church, the Ruth became blessing to generations. Dan akhirnya Rut ini menjadi berkat bagi banyak generasi. And I pray and prophesy over the AIS Makassar that you're going to be a blessing to generations. Dan saya berdoa melalui gereja YAS Makassar ini bahwa kita semua akan menjadi berkat bagi generasi-generasi selanjutnya. And I pray in the name of Jesus Dan that saya- nations are going to be blessed through you. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, bangsa Indonesia akan diberkati melalui saudara. God is going to raise up AIS to a level where people will come from nation and drink from thee. Dan Tuhan akan memberkati gereja YHS menjadi banyak berkat bagi banyak orang dan mereka minum anggur yang baru dari And Tuhan. the Lord is going to bless you to nations. Tuhan akan menjadikan YHS Makassar ini berkat bagi bangsa-bangsa. And I prophetically see that you will be starting your own ministry even in Singapore. Dan saya melihat gereja YHS ini akan ekspansi bahkan sampai ke Singapura. You will begin to expand in all dimensions. Dan gereja YHS akan expand ke semua dimensi-dimensi. A blessing to generations. Menjadi berkat bagi generasi. The Bible says, Kitab suci berkata, Christ Kristus has imparted everything to the church. sudah mengimpartasikan semuanya kepada gereja. And the church should fill this whole earth with the glory of God. Dan melalui gereja seluruh bumi akan penuh kemuliaannya Tuhan Yesus Kristus. We not only impart grace in people's life, Kita bukan hanya mengimpartasikan anugerah Yesus kepada kehidupan orang-orang. we also impart joy.
kita juga akan mengimpartasikan sukacita yang dari You're Tuhan. going to impart peace in people's life. Kita juga akan mengimpartasikan damai sejahtera kepada orang-orang. You're going to impart the nature of God in people's life. Dan kita akan mengimpartasikan sifat naturalnya Tuhan kepada setiap orang yang kita I temui. pray that every generational curse will be broken in the church in the name of Jesus. Dan saya berdoa segala kutuk generasi yang mungkin didapat dari nenek moyang kita dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And I pray in the name of Jesus that heaven will pour out the latter day glory to see God's divine wisdom flowing in every family in the name of Jesus. Dan saya berdoa surga terbuka sehingga ada roh hikmat marifat turun atas semua keluarga yang hadir di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. A blessing to generation. Menjadi berkat bagi generasi. You are not a normal people. Saudara, sadarkah saudara bahwa saudara ini bukan orang biasa? The law tells you that you have to accomplish something by doing. Hukum Taurat itu mengatakan bahwa kita harus melakukan sesuatu, menggenapi sesuatu dengan melakukan ini dan itu. But Christ tells you that you have accomplished everything through Christ Jesus by grace through faith. Tetapi Kristus mengatakan bahwa Kristus sudah menggenapi itu semuanya dan sehingga kita bisa menerima anugerah itu melalui iman. You have transitioned from the old covenant to a new covenant. Sehingga saudara lihat di sini ada transisi dari perjanjian lama ke perjanjian yang baru. Now it's time that God is making you a blessing to nations. Dan sekarang sudah saatnya bahwa Tuhan akan menjadikan kita semua berkat bagi bangsa-bangsa. And I pray that revelation knowledge will flow in the church and supernaturally in the name of Jesus. Dan saya berdoa bahwa akan ada pewahyuan, ilmu pengetahuan yang luar biasa ditransformasikan melalui gereja ini di dalam nama Yesus. And the Lord is also raising up business entrepreneurs, He's raising up government leaders in the next generation to see the heaven accomplishing His purpose in this place in Makassar in Jesus' name. Amen. Dan saya melihat secara mata iman di sini yang hadir tempat ini sekarang ada bibit-bibit generasi di masa mendatang akan menjadi pejabat-pejabat pemerintahan, pebisnis-pebisnis yang sukses sehingga semua rencana Tuhan akan digenapi melalui mereka generasi selanjutnya ini. In the years to come, I prophetically see as you go into the media department, God is also raising your church to make godly movies, godly programs for the kids and adult people. God is going to take you into the dimension of media. Ya, dan saya juga melihat dalam 1 tahun ke depan Tuhan akan membawa gereja ini di pelayanan multimedia, media yang lebih global, menjangkau lebih banyak orang lagi. Juga kids, anak-anak, Tuhan juga akan menggunakan program-program anak-anak untuk menjangkau lebih banyak lagi. And I pray that the fivefold ministry of apostles, prophets, teachers, pastors and evangelists will rise from AIS Makassar for the kingdom of God to establish heaven on this earth. Amen. Dan saya berdoa 5 jawatan yang ada ini, baik itu guru, nabi, pengajar, penginjil, dan lainnya 5 jawatan itu semua dimunculkan dari gereja YHS Makassar ini. Sehingga semua bisa merasakan atmosfer surga di bumi seperti di surga. Amin. I prophetically see the Toronto wave is coming and the revival wave is coming from 2023. God is raising up people and the fire of the Lord will begin to birth in your spirit in the name of Jesus. Dan saya melihat tahun 2023 ada tornado gelombang lawatan yang akan melawat gereja ini dan seluruh kota ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And there be a revival that is happening in the youth and children that your eyes has not seen, the ears have not heard, that God is going to do you in the city and in this island for Jesus and the kingdom of God. Dan saya melihat juga ada kebangkitan dari anak-anak muda.
Sudah saatnya anak-anak muda akan bangkit, anak-anak remaja, anak-anak kecil juga akan bangkit dan Tuhan akan menggunakan itu untuk kemuliaannya Tuhan. Bukan hanya di kota tapi juga di pulau-pulau dari YHS Makassar. The days of Pentecostal of signs, wonders, miracles are coming, re-beginning everything. And God's glorious healing and restoration in every area. And the dead shall arise from this church in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus, hari-hari seperti hari-hari Pentakosta itu akan kembali terjadi lagi. Saudara akan melayani dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Bahkan akan yang mati juga bisa akan dibangkitkan dalam nama Yesus. Jesus Yesus came 4 days after the death of Lazarus. Tuhan Yesus itu datang 4 hari setelah kematiannya Lazarus, saudara. He listened to the message that Dia- Lazarus passed away. Dia dengar sih kabarnya kalau Lazarus itu meninggal. He listened that he's not well. Yesus dengar Lazarus sakit. But when he went there, Tetapi pada saat Yesus he pergi was ke sana, already dead in the tomb. akhirnya Lazarus itu sudah meninggal, sudah dimakamkan di kubur batu. Now Mary comes to Jesus and Akhirnya tells him, Marta sama Maria itu datang ke Yesus. Lord, if you were there, my brother wouldn't have died. Akhirnya mereka ngomong ke Yesus, Tuhan kalau kamu datang 2 hari yang lalu, saudaraku gak mungkin mati. But Jesus told Mary something that I am the life and the resurrection. Tetapi Tuhan berkata kepada Maria, akulah kehidupan dan akulah kebangkitan. You didn't get me. I am life and resurrection. Akulah kehidupan dan akulah kebangkitan. And Mary was confused and said that I know that my brother will raise on the last day. Dan akhirnya Maria itu juga agak bingung. Iya, aku tahu kalau saudaraku akan dibangkitkan nanti di hari akhir. And Jesus knew that Mary didn't understand what I'm trying to say. Dan akhirnya Tuhan Yesus ini baru sadar kalau Maria ini gak ngerti apa yang sedang Tuhan Yesus omongin. What is resurrection? What is life? Apa sih kebangkitan itu? Apa sih kehidupan itu? Resurrection means when a person dies, he'll come back to life. Kebangkitan itu artinya adalah saat orang itu mati, akhirnya dia bangkit dan hidup lagi, kembali hidup. But life means Tetapi kehidupan there artinya is no death at all. tidak ada kematian sama sekali. And Jesus tells, I am the resurrection and I am life. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan akulah kehidupan. You should be jumping right now. Seharusnya saudara kalau dengar ini, saudara itu udah sorak-sore untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan berloncat dengan penuh sukacita. In the old covenant, Iya, di perjanjian lama, when people looked at Moses, pada saat orang melihat Musa, they were not able to see his face mereka nggak bisa ngelihat wajahnya Musa. because that was glory of God. Karena dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. The glory of God was so much that they were not able to see the face of Moses. Dan kemuliaan Tuhan itu terlalu luar biasa sehingga akhirnya mereka sampai silau ya nggak bisa ngelihat mukanya Musa. But in the new covenant, Tetapi di perjanjian baru we don't see Moses, but we see Christ. kita nggak lihat Musa tetapi kita lihat Kristus. Kita menang banyak saudara. If the miracles that happened in the time of Moses, Kalau keajaiban-keajaiban itu terjadi pada waktu zamannya Musa, you know what happened miracles in the time of Moses? saudara pernah tahu nggak mujizat-mujizat yang terjadi waktu Musa? Red Sea open. Iya. Red Sea open. Laut Hebrau, Laut Merah itu terbuka, terbelah. The people who had dress, they did not wear out for 40 years. Ya mereka itu yang lagi dalam pengembaraan 40 tahun mereka terjamin. The shoe also did not tear for 40 years. Mulai dari sepatunya, pakaiannya terjamin semua dalam pengembaraan padang gurun. If it happens now, Kalau itu terjadi saat ini, all the husbands will be very happy. semua suami pasti akan seneng banget. You can save a lot of money. Semua suami bahkan simpen uang banyak-banyak, gak boros lagi.
40 years, 40 tahun, the dress did not even smell. pakaiannya pun itu bahkan gak bau selama 40 tahun. Okay. During the 40 years, Selama 40 tahun itu, there was a little child of 2 years. ada anak kecil umur 2 tahun. When the child began to grow, Dan pada saat anak kecil ini mulai bertumbuh the dewasa, dress also began to grow with them. pakaiannya itu juga ikut semakin membesar seiring dengan usianya anak kecil ini tadi. Gak masuk akal kan saudara? When the child began to grow, Pada saat anak ini mulai mendewasa, the shoe also began to grow with them. kasutnya, sepatunya pun juga mendewasa, semakin gede seiring Nothing dengan happened to pertumbuhan the anak ini. shoes. Nothing happened to the shoes. Dan gak ada hal buruk terjadi di sepatunya. This happened in the old covenant. Tetapi ini terjadi di perjanjian lama. But in the new covenant, Dan di perjanjian baru there is a revival that is going to break forth. akan ada sebuah kebangkitan yang luar biasa. That they will bring dead bodies not to the hospitals but to the church. Mereka akan membawa tubuh yang sudah mati itu bukan ke rumah sakit tetapi ke In the gereja. presence of God, every dead will come alive because He is the life and resurrection. Di dalam hadirat Tuhan yang mati dibangkitkan karena Yesus adalah kehidupan itu sendiri dan kebangkitan. Amin saudara. In Azusa Street Revival, Azusa Street Revival, Ya, kita harus siap untuk kebangkitan itu. people who had short hands, they went into the revival and the hand grew. It's recorded. Kalau saudara ya percaya nggak percaya, pernah ada sebuah rekaman video di sebuah KKR, orang yang tangannya itu kecil, pendek, pada saat dia datang ke KKR itu, tangan itu bisa tumbuh saudara. In the Memanjang. 15th century, Dan abad 15, people abad were 15. under Roman Empire. ada orang di kerajaan Kekaisaran Romawi, They believed that forgiveness is through giving money. mereka tuh percaya kalau pengampunan itu didapat setelah kita memberikan uang. Martin Luther came forward and brought a doctrine of faith. Dan Martin Luther itu datang dan dia membawa imannya. He fought against the Catholic system. Dan dia juga tidak setuju dengan sistem yang pengampunan bisa dibayar dengan uang itu tadi. The revelation of the word of faith began to grow in 15th century. Dan pewahyuan iman itu semakin bertumbuh seiring dengan perkembangan zaman. In the 19th century, where Azusa Street Revival, the words, the revelation of the Spirit, miracles, signs, wonders begin to Saudara happen. pernah dengar di abad 19 ada kebangkitan Azura? Nah di situ ada tanda hebat, tanda heran, tanda ajaib, banyak mujizat dinyatakan. But we are heading towards the restoration of all things. Tetapi saat ini kita mau melihat pemulihan segala sesuatu. The word plus the Spirit is going to break forth double anointing. Ya, dan di dunia ini dan juga Roh Kudus itu akan memiliki sebuah dampak yang luar biasa dan akan ada pengurapan. Before Christ comes, there's going to be a huge revival that is going to break forth that mind cannot understand. Your heart cannot understand what God is going to do through the church. Melalui Kristus akan ada sebuah kebangkitan yang kita tidak akan pernah bisa pahami. Nggak pernah di luar akal pikiran kita dan itu akan terjadi melalui gereja Now ini. I prophesy over your church that you will begin to see from 2023 a new signs and wonders that your eyes has not understand, your heart has not understood what the Lord is in store for your church in the name of Jesus. Dan saat ini saudara perhatikan, saudara lihat ya, nanti mulai tahun 2023 akan banyak kebangkitan yang terjadi dinyatakan melalui gereja ini. Kesembuhan, mujizat, pemulihan, segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. I Amen. think he deserves a better clap. Iya, Tuhan Yesus sebetulnya deserve tepuk tangan yang lebih meriah dari biasanya saudara. Because our God who's chosen us wants to do something much more greater through every one of us. Iya, karena Tuhan itu sudah memilih kita bukan tanpa maksud, tetapi Tuhan memilih kita untuk melakukan segala sesuatu yang hebat, berguna bagi orang lain juga. You and I are part of the kingdom of God. Dan saudara dan saya adalah bagiannya dari surga, kita warga surga. You and I are part of the revival of God. Dan saudara dan saya memiliki bagian dalam kebangkitan itu tadi. You and I are part of the family of God. Dan saudara dan saya adalah satu bagian keluarga Tuhan. The Bible says, arise and shine.
Alkitab berkata, bangkit dan bercahayalah, For my bersinarlah. glory has come over you. Karena kemuliaanku sudah turun melingkupi engkau semua. When you see the deep darkness is covering the people, Pada saat kita melihat kegelapan itu melingkupi my orang-orang, glory will shine upon you. kemuliaanku akan bersinar melalui engkau. When the world is seeing worse things, Pada saat dunia mengalami hal-hal yang buruk, you must understand Christ is going to do something through the church. engkau harus mengerti bahwa Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu yang luar biasa melalui gerejanya. Because their foundation is built on the sand, but your foundation is built on the grace of Jesus. Karena dunia itu fondasinya itu dibangun di atas pasir, tetapi gereja Tuhan kita dibangun di atas Tuhan Yesus itu And sendiri. I pray this is the time of church to be a blessing to generations. Dan ini adalah saatnya gereja menjadi berkat bagi banyak generasi. There will be a generation who will rise up and beat the spirit of death under their feet. Dan akan banyak generasi-generasi berikutnya yang akan tumbuh, bangkit, dan mereka akan mematahkan sebuah kutuk spirit kematian di bawah kakinya. And I pray that your church will be one where God is raising that in the name of Jesus. Dan saya berdoa YHS Church mengambil bagian dari itu, dipilih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Can you all Amin. clap your hands and glorify God? Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan Thank you, pemusik Jesus. Can naik you all ke raise atas up, mimbar. Lord Father? We want to be a blessing to generations. Mari kita berdiri saudara. We want to see transformation happening. Thank you, Jesus. Mari kita katakan kepada Tuhan, Thank you, Tuhan Jesus. saya mengambil bagian dari We'll transformasi all itu. worship, then I'll pray for everyone. Whoever needs prayer, please come forward. I'll pray for everyone. Saya akan berdoa secara khusus bagi saudara yang mau saya doakan, karena kita udah di ibadah terakhir ya, saudara bisa maju ke depan. I know we prayed for 7 services. We preached for 7 services. Still I'm okay to pray even for hundreds of people. I don't worry. Kami melayani sudah 7 kali selama hari ini saudara, dan ini di ibadah terakhir diberikan kesempatan untuk bisa mendoakan. My heart is to be blessing to generations. Dan hati saya ini ingin sekali menjadi berkat bagi generasi. And I pray that the same spirit is coming over everyone in the name of Dan Jesus. saya berdoa spirit yang sama itu ada Thank you, di dalam Jesus. diri saudara. Can you all- Memikirkan generasi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih I Tuhan want you to Yesus. worship, and everyone who are thirsty for the kingdom of God, thirsty for the Lord, who want to be used mightily for God in the marketplace, please come forward. And if you have sickness also, please come forward. I'll pray for everyone. Oke, sekarang saudara yang memiliki sakit penyakit, kalau saudara mau maju boleh, saudara mau berdiri di tempat juga boleh. Yang sakit penyakit di sebelah kanan sini, yang Thank you, sakit Jesus. didoakan mau disembuhkan di sebelah kanan. Thank you, Jesus. Kalau yang mau didoakan untuk bisnis dan marketplace di tengah sini. Ya, silakan saudara, kita akan cepat selesai. Lalu untuk yang khusus mau didoakan untuk ministrinya, pelayanannya, mau dipakai Tuhan lebih lagi, silakan maju di sini. Thank you, Jesus. Silakan saudara. Jika ada yang mau didoakan secara langsung oleh Pastor Krupakar, boleh maju. Is it okay if they stay in their place and stand? Fine. Is it okay? It's okay. Ya. You Tetapi can raise your hands. ya, tetapi bagi saudara yang mau tetap di tempat, mau didoakan juga maju boleh, di tempat juga boleh, saudara tinggal angkat tangan. Oke, thank you Jesus. Thank you, Jesus. This is South of Triumph. We call them South of Triumph, SOT. Pray for their ministry to destiny. Can you worship? You can come forward, please. Don't be shy. You can- Jangan malu ya saudara ya. Thank you, Jangan Jesus. malu, boleh maju kok, boleh. Wow. I know when one come, everyone come. I know that. Oh, thank you, Jesus. Jangan malu saudara.
diaken dan diakones boleh capture ya, mempersiapkan Thank you, di belakang. Jesus. Are you going down, Pastor? Are you going down? Come on, sing. Thank you, Jesus. Touch her in the name of Jesus. Jamah dalam nama Yesus. Glory of the Lord is over you. Thank you, Jesus. Tuhan Yesus melingkupi The mighty presence. dalam hadirat Tuhan dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Jamah dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Touch him, Lord. Thank you. Jamah dalam nama Yesus. Kalau jatuh dibiarkan tapi ditangkap ya, nggak apa-apa jatuh. You will be like Esther. Engkau dipanggil seperti Esther. Thank you, Jesus. Thank you for your very presence. Thank you, Lord. Every bondages of the enemy is broken. Semua belenggu dipatahkan dalam nama Thank you, Yesus. Jesus. The power of the Lord hit your mind. Kuasa Tuhan melingkupimu, Sweet fragrance of the Holy Spirit. Thank you, dipenuhi Roh Kudus. Thank you, Jesus. Terima kasih. Thank you, Father. Kasih. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Terima Mari kasih. Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan. Yang sudah didoakan boleh kembali ke tempat. Healer in the name of Jesus. Disembuhkan dalam nama Yesus. Every financial difficulties is gone right now. Segala hubungan yang tidak berasal dari Tuhan, segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, dipatahkan dalam nama Thank you, Yesus. Jesus. In the next 6 months, the door is going open. 6 bulan ke depan pintu akan dibukakan. Thank you, Jesus. Dalam nama Your family is going to rise above every storm. keluargamu akan bangkit mengatasi semua Be badai. strong, my dear child. Tuhan akan menyertaimu. A miracle is bringing. Ada mujizat yang sedang menantimu. There is unique anointing of business over your life. Anointed. Unique anointing of business over your life. Ada urapan yang sangat unik di dalam hidupmu. Thank you, Jesus. Urapan yang unik. God's divine favor is resting on you. Spirit of favor. Wherever you go, favor will knock at your door. Segala kegagalan tidak akan menghampirimu. Tuhan Yesus menjaminmu. Touch him there. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Deliver her. Dalam nama Yesus. Deliver her in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus.
Thank you, Father. Surround me with Jamah. your praise. Thank you, Lord. Jamah. Jamah. Ora patata syukur. Anoint me. Be Engkau akan menjadi strong vessel for Jesus. sosok yang kuat untuk Yesus. Lord is going to use you like Peter, bold and strong. Tuhan Yesus akan memakaimu seperti The Petrus, spirit of boldness is resting on you. kuat dan berani dalam nama Yesus. Surround with your praise. Ora patata Healer. Be healed. disembuhkan dalam nama Yesus. Be healed. Disembuhkan dalam nama Yesus. With your presence, The joy of the Lord is Urapan Tuhan hadir dalam hidupmu. penuhi kami Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. There's a mighty breakthrough coming on your family. Akan ada terobosan di dalam keluargamu. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara semuanya. Every witchcraft is broken over our life. Every witchcraft is broken over our life. Segala kutuk, kuasa jahat, sihir dipatahkan dalam nama Every Yesus. spirit of depression out. Semua yang tidak berasal dari Tuhan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. There's a mighty breakthrough in finances. Tuhan akan memberkati kau secara finansial. Akan ada terobosan. Percaya, percaya. You've been going through a lot of situations. Engkau telah menghadapi berbagai macam But kesulitan. God is saying, this is the time of restoration. Today Tetapi is the mulai time of hari ini, restoration. Tuhan akan months. memulihkan. Within 6 months, Memulihkan entire is kondisimu. going to change. Selama 6 bulan ke depan semua akan beres. Touch him, Lord. Percaya, percaya. He will be like Joshua. Engkau akan seperti Yosua. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Father. Terima panggilan. Bring the peace of God over our life. Damai sejahtera Tuhan melingkupimu saat ini. Every brokenness is broken in the name of Jesus. Segala sesuatu yang hancur di dalam dirimu, Thank you, hatimu, Father. Thank you, Daddy. dipulihkan dalam nama Yesus. My son, I will use you powerfully for God. Ketahuilah bahwa aku akan memakaimu untuk kemuliaanku. Every timidness is gone in the way. Every timidness is gone in the name of Jesus. Segala sesuatu yang berasal dari Thank you, Tuhan akan Jesus. memperlengkapimu di dalam nama Yesus. Husband and wife. Punya istri, Bapak udah punya istri. The strength of the Lord is over us. Strength of the Lord.
You're not a normal person. You're not a normal person. Kamu tahu, kamu bukan orang biasa-biasa aja. See, God's thirsty, the fire of the Lord building in you. Tuhan akan memakaimu dan menaruh apinya di dalammu. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima. People might say that you're fit for nothing, but Jesus sees you very differently. Orang mungkin bisa meremehkanmu, tetapi nggak usah dianggap. I'm seeing God is taking you into the corporate field to be a blessing to people. Karena aku melihat Tuhan sudah memanggilmu, memilihmu akan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Touch your life, touch your family. Jamah Tuhan, jamah. Mighty breakthrough. Ada sebuah terobosan yang luar biasa dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Jamah. Every scar that you have, God is healing you. Engkau punya luka hati dari sebelum-sebelumnya. Dan saat ini juga Tuhan akan menyembuhkan luka hatimu itu. In the name of Jesus. The Lord is going to elevate you very soon. Elevate you. Tuhan akan mengangkatmu naik, tetapi sangat kuat. Jadi Thank you, naiknya cepat sekali. Jesus. Percaya. Anointed. The spirit of intercession. Spirit of intercession is over you. Ada roh pendoa syafaat yang ada di hatimu. Terus berdoa. Thank you, Father. You're going to be a leader. Leader. Engkau akan menjadi seorang pemimpin di dalam nama Yesus. I see the mark of God over us. The mark of God. Saya melihat ada tandanya Tuhan di dalam hidupmu. Every fear is broken. Segala roh takut dipatahkan dalam nama Yesus. Everything in the family situations is broken right now. Segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan dipatahkan keluar dalam nama Yesus. A miracle. She will experience a miracle. She will experience a miracle. Kau akan mengalami sesuatu hal. Percaya, percaya sama Tuhan.
of depression. Ada spirit depresi yang akan menyerang, In Jesus' mighty name. tetapi di dalam nama Yesus, Thank you, Father. engkau akan memiliki kedamaian yang dari Tuhan. Jangan banyak pikiran. The Lord is going to anoint you Tuhan akan mengurapimu and use you for your kingdom. dan kau akan melihat Thank you, kemuliaan Jesus. Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Thank you, Father. You're going to experience God in a new way. Engkau akan mengalami Tuhan secara pribadi dengan caranya Tuhan yang baru. Touch her. Jamah From her Tuhan. belly shall flow the rivers of living water. Jamah. Dan dari sini akan keluar aliran-aliran Roh Kudus yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Thank you, Lord. Keintiman yang baru dalam nama Yesus. Berapa sikit. Puji namamu besar, Touch her in the name of Jesus. Jamah Tuhan. Jamah. dan Esther. Ada urapan Esther dalam dirimu. God is saying that everything, relationship that is not of the Lord is broken away in the name of Jesus. Dan Tuhan mengatakan segala hubungan, segala relasi, segala apapun yang tidak berasal dari Tuhan selesai dalam nama Yesus. Hak. She's telling you. Every unwanted relationship is broken right now. Segala Fill us with your glory, Father. benteng yang menghalangi engkau melihat Tuhan dipatahkan. Ada relationship yang baru antara engkau dan Tuhan. Hubungan yang baru antara engkau dan Tuhan dalam nama Yesus. Kurang masuk ya. Jaga. Oh rapat kasih. God's presence shall go before you. Hadirat Tuhan akan berada Make every crooked path straight. di depanmu kemanapun kau pergi. In Jesus' name I pray. Amen. Untuk menuntunmu terhadap semua jalan yang akan kau tempuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diaken diakones. Mari angkat tanganmu semua, katakan haleluya. Every family situations, God is turning around. Segala sesuatu hal buruk yang pernah dihadapi akan diputar Thank you, balikkan. Jesus. I will reign. God is saying you're going to experience the supernatural power of the Lord in a new way. Engkau akan mengalami pengalaman supranatural bersama Tuhan
Ada terobosan di dalam keluarga. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Receive it right now. Terima. The spirit of Gideon over you. Ada semangat roh yang sama yang ada di Gideon, pahlawan gagah perkasa. Masih belum selesai didoakan, bisa berdiri lagi. I pray for the family. Saya berdoa untuk keluarga. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. The Lord is going to use your family powerfully. Dan Tuhan akan memakai keluargamu secara luar biasa. I'm seeing this year connections are opening for you. New connections are opening for your workplace. Di dunia bisnis atau kerja ada koneksi-koneksi baru, Thank you, pintu-pintu Lord. baru Strengthen it. dibukakan oleh Tuhan. Thank you, Jesus. Terima, Both of them. terima. Dua-duanya dibukakan pintu-pintu yang baru. Ada pengurapan yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Terima. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. I see a sword of God over your life. Sword. Saya melihat pedangnya Tuhan ada di dalam dirimu. Firman Tuhan. Spirit of compassion. The spirit of compassion is resting on you. Ada roh belas kasihan di dalam dirinya ibu. Jesus' Gampang, mighty name I pray. gampang kasihan ke orang. Itu adalah belas kasihannya Tuhan. Can you call this lady who's saying back here? Back. With the sling bag? Wrestling back. Yes. Can you Boleh maju ke depan? Pakai sling bag. No, next. The curly hair. Oh sorry, bukan di belakangnya. Sling bagnya, ya. With the curly hair. Ya. Boleh maju? Oke, gak apa-apa. Bless you. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. The Bible talks about a woman called Lydia. Ibu pernah dengar tokoh di Alkitab namanya Lydia? The Lord is seeing that in you, and God is seeing that in you. That you will be the woman who loves the Lord and open our Tuhan hearts. Yesus melihat sosok Lydia ini ada di dalam dirinya ibu. Thank you, Jesus. Tuhan akan membuka The passion for the Lord will increase hati more and untuk more. pelayanannya. You will be blessing to many ministries. Dan Tuhan akan memberkati ibu sehingga ibu bisa Jesus menjadi mighty berkat name. buat banyak orang. Lydia, kisah tentang Lydia nanti dibaca lagi. Thank you, Jesus. Terima kasih. I see a crown over his life. Crown. Saya melihat ada mahkota di atas A kepala kingly saudara. anointing over his kingly anointing. King. Kingly anointing. Oh ya, urapan seorang raja atas Bapak. The Lord says, wherever you go, you will pronounce the kingdom of God. To break them, you will be a blessing to many people around you. Dan Tuhan berkata kemanapun saudara pergi, engkau akan memberitakan firman Tuhan tentang atmosfer surga. Sehingga banyak orang diberkati melalui pelayanannya Bapak. Jesus. Dalam nama Yesus. I'm seeing a deer. The animal deer. Iya, rusa. Deer. Saya melihat ada rusa. Bapak tahu binatang rusa? You are crossing every hurdle that is in front of you. I see a lot of hurdles, problems, but you're crossing them. Bapak itu ada tantangan-tantangan di depan, kesukaran-kesukaran di depan, Jesus tetapi mighty name. seperti rusa Bapak akan Thank melewati you, itu Lord. semua. Dalam nama Yesus. Thank you. Deliverance is now. Spirit kebebasan
Pembebasan dalam nama Yesus, pembebasan. Even at the beginning of the service, I have seen her. Beginning of the service, the Lord has shown me. Yahar, you are worried about so many things you're not able to share. Berhenti khawatir. Jangan terlalu banyak khawatir. Ini itu dikhawatirkan, jangan khawatir lagi. Tuhan Daddy. Yesus menjaga. Daddy loves you so much. Karena Tuhan Yesus menjaga engkau, mengasihi engkau. Every Serahkan. abuse and everything is forgiven in the name of Jesus. Segala sesuatu, kesalahan, apapun itu sudah dimaafkan, diampuni oleh A Tuhan new Yesus. life is coming unto your life. Engkau akan memiliki hidup baru di dalam Kristus. God is raising you up like a joyous mare for Jesus. Tuhan akan membangkitkanmu, sudah saatnya engkau membuat pilihan. Thank you, Father. Jangan khawatir Anoint lagi. her, anoint her. Urapanmu In Tuhan Jesus' mighty atasnya. name I pray. Di dalam nama Yesus Amin. saya berdoa. Amin. Tetap kuat di dalam Yesus.